Assalamualaikum, hai, kembali lagi bersama saya Erna. Nah, kali ini saya mau share bagaimana cara membuat martabak manis teflon anti gagal. Pewarnanya saya pakai daun pandan asli. Kalau kalian ikutin step by stepnya, saya jamin kalian pasti bakalan jadi bikin martabaknya yang secantik ini. Jangan di skip. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel ini biar bisa berkembang dengan cara like, subscribe, bunyiin lonceng, kemudian kalian komen. Salam pertemanan. Tunggu apa lagi? Yuk sekarang kita langsung bikin martabaknya. Ini bahan-bahannya bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Seperti yang kalian ketahui, martabak teflonnya kan warnanya hijau. Nah, saya itu pakai daun pandan asli. Untuk satu resep saya pakai daun pandan kurang lebih 8 lembar. Dan ini panjangnya kurang lebih itu 20-25 cm. Kemudian kalian potong-potong atau kalian gunting kayak di video ini. Jangan lupa sebelum dipotong kalian cuci dulu. Kalau sudah dipotong-potong kayak gini, tinggal kita blender. Daun pandannya dimasukin dalam blender, kemudian ditambah air. Kemudian tinggal kalian colok dan kalian blender sampai halus. Ternyata pakai daun pandan asli itu wanginya lebih seger banget. Tada, sudah siap saya blender, hasilnya jadi kayak gini. Kemudian kalian saring agar ampasnya nggak ikutan ke dalam adonan martabak kita. Nah, airnya ini yang kita butuhkan kan 250 ml. Nanti kalau misalnya nggak cukup, bisa kalian tambah pakai air biasa sampai 250 ml. Kemudian sedikit ditekan-tekan, jangan terlalu kuat ya nekannya. Takutnya sari-sari daun pandannya ikutan jatuh ke bawah. Nekannya yang sedang-sedang saja. Dan ini hasilnya. Ini sudah saya tambah air biasa karena tadi nggak cukup, dia cuma sampai 210 dan yang saya perlukan 250 ml air. Oke, sekarang kita lanjut mengadon ya. Ini ada gula pasir, kemudian ada vanili, dan ini ada garam. Kalau kalian nggak ada vanili, itu bisa di skip karena kita sudah menggunakan daun pandan. Jadi nggak usah dibawa pusing ya teman-teman, nggak ada vanili, daun pandan pun bisa. Kalau nggak ada daun pandan, vanili pun bisa. Jadi tujuannya itu biar nggak bau amis martabaknya. Kalau bahan kering ini udah kita masukkan semuanya, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya rata ya. Kalau sudah rata, kita lanjut memasukkan telurnya ke dalam adonan. Ini saya aduk-aduk dulu telurnya biar hancur, biar rata. Kemudian baru saya masukkan. Lalu sedikit diaduk-aduk lagi sampai rata. Kemudian kalian masukkan air yang sudah kita siapkan tadi, air pandan ya. Masukkan secara perlahan. Diaduk-aduk lagi sampai semuanya larut dan rata. Air pandannya sudah saya masukin semuanya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengaduk-ngaduk. Ini kurang lebih saya mengaduk 5 menitan sampai tidak ada bergerindil dan sampai halus permukaannya. Semangat ngaduknya. Nah, ini adonan yang kita inginkan. Tidak ada bergerindil lagi dan permukaannya itu sudah halus. Untuk teksturnya agak sedikit kental ya teman-teman. Ini warnanya cantik, kemudian wanginya menggoda banget. Tapi kalau teman-teman nggak sempat blender daun pandan atau nggak punya daun pandan, kalian boleh pakai pewarna makanan yang sudah ada izinnya. Bahkan tanpa pewarna juga bakalan jadi kok martabaknya. Kalau sudah diaduk rata, boleh kalian istirahatkan adonannya. Tutup pakai kain bersih selama 1 jam. Sambil nunggu adonan kita istirahatkan, kita siapkan bahan kedua. Ini ada air 50 ml. Kemudian saya tambahkan baking powder dan soda kuenya. Kemudian bisa kalian aduk rata sampai larut. Larutan ini dibuat saat adonan sudah diistirahatkan selama 1 jam. Nah, ini sudah 1 jam ya teman-teman, dan hasilnya kayak gini. Kemudian larutan yang kita bikin tadi langsung dimasukkan ke dalam adonan.
Teman-teman harus ingat ya, larutan baking soda dan baking powdernya itu kita buat saat adonan sudah 1 jam diistirahatkan. Kemudian diaduk rata sampai seluruhnya tercampur dan dia teksturnya agak sedikit cair. Kalian aduk kurang lebih 3 menit tanpa berhenti, diaduk-aduk-aduk terus. Di fase ini kalian sudah boleh memanaskan teflon ya teman-teman. Panaskan teflon dengan api sedang agak kecil. Sambil nunggu teflon panas, kalian harus tetap mengaduk-aduk. Panaskan teflon sampai benar-benar panas ya. Kalau sudah panas, langsung dituang aja adonannya. Kali ini saya pakai teflon yang ukuran 22 cm. Dalam satu resep bisa jadi 3 loyang. Tapi kali ini saya malah jadi 4 loyang karena yang satu loyangnya itu ketipisan. Ini tips lagi, kalau misalnya kalian bikin martabak jangan terlalu tipis ya, karena martabak itu lebih enak yang agak tebal. Jadi saran saya kalau bikin martabak satu resep ini dan pakai teflon yang 22 cm, itu sebaiknya jadi 3 loyang aja. Nanti setelah ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara membuat martabak biar berhasil dan bolong-bolong dan bersarang kayak gini. Menurut saya martabaknya kali ini sudah perfect banget ya. Kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, kalian boleh komen dan memberikan kritik dan sarannya untuk masukan kepada saya. Martabak ronde pertamanya udah jadi nih teman-teman. Di ronde kedua akan saya kasih tahu trik dan tipsnya. Kita selesaikan dulu martabak ronde pertamanya ya teman-teman. Ini saya kasih mentega, gunanya itu biar nggak cepet kering martabaknya dan hasilnya bakalan lebih lembut. Di ronde pertama saya pakai isian kacang yang disangrai. Ini enak banget tapi sayangnya numbuknya kurang halus. Rencananya mau dibikin agak kasar, tapi sayangnya malah kekasaran. Tapi tetap enak kok teman-teman, jadi berasa pas gigit kacangnya. Kemudian ada susu kental manis, saya pakai yang sasetan biar agak simple. Lalu kalian lipat martabaknya atau bisa dipotong 2, kemudian ditumpuk, itu terserah ya, kalau untuk model potongan terserah aja. Kemudian bagian luarnya itu kalian kasih mentega juga, gunanya biar tidak keras, jadi martabaknya itu lembut. Oke, sekarang kita lanjut ke ronde yang kedua. Saat ini pakai api sedang agak kecil ya teman-teman. Lalu kalian bentuk pinggirannya. Lalu kalian tunggu sampai martabaknya itu berlubang alias bersarang. Kalau sarangnya sudah banyak, langsung ditaburin gula aja. Jadi gula itu membantu untuk memecahkan lubang-lubang itu biar jadi sarang. Kalau lubangnya sudah terbentuk semua dan bagian sampingnya itu sudah agak mengering, kalian bisa langsung tutup aja ya. Ini ditutup kurang lebih sampai 1 atau 2 menit. Kalau permukaannya sudah benar-benar matang, bisa kalian pindahkan untuk kalian kasih topping. Oke, kita lanjut untuk ngasih topping. Ini pertama saya kasih mentega biar dia nggak cepet kering atau dia tuh biar lembut gitu. Kemudian kalian kasih topping sesuai selera. Kali ini saya pakai keju, yang ronde kedua pakai keju. Nah, susunya itu saya pakai sisa yang ronde pertama. Jadi satu saset bisa 2 loyang. Kemudian kalian lipat martabaknya dan bagian luarnya itu kalian kasih mentega juga biar dia nggak cepet keras. Hasilnya itu bakalan lembut banget. Tara, ini dia hasilnya. Bagus loh hasilnya itu. Bersarang dan ini lembut banget, rasanya pas, mantap pokoknya. Oke, ini lanjut yang ronde ketiga. Kali ini memang nggak di video pas lagi proses pematangannya, ini langsung pas ngasih topping aja. Yang kali ini saya pakai topping coklat campur kacang. Kacangnya ini udah saya tumbuk kembali jadi agak halus, udah cantik nih pokoknya. Kalau topping itu sesuai selera aja ya teman-teman, kalian mau pakai apa aja boleh. Kali ini saya pakai susu yang ada di kulkas. Jadi nuangnya pakai sendok karena kalau keluar dari kulkas itu susu itu agak kental banget, jadi susah. Nah, ini tinggal kita lipat kayak gini. Jadi caranya ada 2 ya, bisa kalian potong atau kalian lipat. Masya Allah, alhamdulillah udah jadi martabaknya nih teman-teman.
Ini hasilnya benar-benar lembut dan enak banget. Wanginya itu seger, nggak bikin enak. Ini saya ingatkan lagi ya, saat nuang adonan, diusahakan menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita menggunakan api sedang cenderung kecilnya dari nuang adonan ke teflon sampai gelembung-gelembungnya itu keluar semua dan berbentuk bolong. Kalau martabaknya udah bolong semua, boleh langsung kita tutup dan kita ubah apinya menjadi sangat kecil sampai martabaknya matang. Kali ini saya bikin martabaknya itu satu resep jadi 4 loyang. Tapi di ronde terakhir itu martabaknya tuh agak tipis, jadi nggak bagus karena idealnya martabak itu agak tebal, jadinya lembut dan enak. Jadi dari pengalaman saya, sebaiknya kalau bikin martabak di teflon yang ukuran 22 cm, itu sebaiknya bikin 3 aja, jangan sampai 4 karena hasilnya bakalan tipis dan itu jelek, hasilnya nggak bagus. Kali ini saya bikin martabak jadi 16 potong karena satu loyang saya jadikan 4 potong. Ini hasilnya bagus banget ya, bersarang, lembut, dan ini dia tidak lembek tapi kenyal. Kalau lembek bakalan bikin enak. Kalau keluarga lagi ngumpul, pokoknya ini cocok banget untuk cemilan. Dan ini hasilnya banyak banget, kalian bakalan puas makan martabak. Bagi kalian yang cinta banget sama martabak, kalian wajib nyobain bikin martabak sendiri. Dengan bahan yang ekonomis, kalian udah bisa bikin cemilan yang mengenyangkan. Kalau video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk di-share dan dipraktekkan. Oh iya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini terus ya, dengan cara like, subscribe, bunyiin lonceng, kemudian kalian komen. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.